Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Nadia Utama Nadilah. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara BH, Berita Hangat. Informasi-informasi terkini dari Kota Bandung, Cilegon, Indramayu, Semarang, Sumedang, dan sekitarnya telah kami siapkan dan rangkum untuk Anda. Bersama saya Nadia Utama Nadilah, inilah Berita Hangat yang pertama. Pemirsa, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di jalan kini semakin meningkat. Umumnya kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan kendaraan roda 2 yang melanggar lampu lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan yang sangat minim. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat korban yang berjatuhan umumnya remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah kecelakaan lalu lintas terus bertambah. Kecelakaan ini umumnya dialami oleh remaja-remaja yang masih duduk di bangku SMA, bahkan SMP. Tidak sedikit di antara mereka yang belum memiliki surat izin mengemudi karena masih di bawah umur. Mereka nekat terjun ke jalan mengendarai kendaraan bermotor dengan alasan untuk pergi ke sekolah. Ya, sekolah memang tidak melarang siswanya untuk membawa kendaraan ke sekolah selama siswa tersebut memang sudah cukup umur, sudah mampu dan sudah memiliki SIM. Sekolah juga sudah menyediakan fasilitas berupa lahan parkir, tempat penyediaan helm, dan security yang menjaga di sana. Namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sekolah tidak bertanggung jawab karena hal itu sepenuhnya tanggung jawab siswa tersebut. Sayangnya, banyak remaja pengguna motor yang masih lalai dan tidak acuh dalam berkendara. Tak jarang kita jumpai remaja yang tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu, bahkan kendaraannya tidak dilengkapi kaca spion. Permisi Mbak, boleh saya tanya, Mbak mau kemana ya? Kita baru dari sekolah dan sekarang
sekarang kita mau pulang ke rumah, Mbak. Soalnya kan kita anak baik-baik. Jadinya kan kita pulang dari sekolah langsung pulang. Gitu ya, Mbak. Mbak setiap hari naik motor? Iya, soalnya tahu sendiri kan, Mbak, Bandung itu macetnya udah mulai kayak Jakarta, macet banget. Jadinya kan kalau kita naik motor itu lebih cepat dan juga lebih mudah gitu kan daripada naik mobil. Gitu ya, Mbak. Permisi, Mbak. Mbak kenapa nggak memakai helm ya? Kan itu penting buat keselamatan, Mbak. Kan udah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi udah nggak usah lagian ribet pakai helm. Oh gitu ya, Mbak. Iya. Ya udah, Mbak, hati-hati. Makasih atas wawancaranya. Iya. Makasih. Banyak sekali remaja yang masih meremehkan keselamatan mereka selama berkendara. Untuk itu, diharapkan kepada orang tua dan guru agar selalu mengingatkan anaknya untuk berhati-hati dan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan dalam berkendara. Dengan demikian, diharapkan jumlah kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisasi. Katia Alvina, Bandung, melaporkan. My first, my last, my everything. The answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. My kind of wonderful. That's why you are my everything. Kangen water, air aja bisa kangen, masa kamu enggak sih? Kangen water, chase your water, chase your life. Dalam memperingati Hari Kebudayaan Nasional, Miss Indonesia Putri Ananda Rukmandi mengunjungi Pusat Kebudayaan Saung Ujo. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mengajak masyarakat luas untuk lebih mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa. Kali ini tim redaksi Berita Hangat akan meliput mengenai salah satu pusat kebudayaan di Kota Bandung, yakni Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo terletak di Jalan Padesukan nomor 118 Bandung. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata favorit yang sering dikunjungi oleh turis lokal dan mancanegara. Saung Angklung Ujo adalah tempat yang sejuk dan bersih. Tempat ini memiliki lahan parkir yang luas, tempat pertunjukan yang mampu menampung puluhan orang, toko cenderamata, toilet yang bersih, dan tempat pembuatan angklung. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Alcemi Femi. Kali ini kita sedang berada di Saung Ujo. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Miss Indonesia tahun 1996. Ya Miss, kira-kira kita kenapa ya datang ke sini? Pasti kan ada event-event spesial gitu kan yang cuma ada di sini. Kenapa ya kira-kira? Bisa tolong dijelaskan mungkin apa yang Anda tahu? Gimana saya tahu lah, tanya aja tuh yang punyanya. Kan saya bukan yang punyanya. Berikut ini kita akan mewawancarai salah satu divisi dari Saung Ujo ini. Tetap bersama kami. Kembali lagi bersama saya Miss Indonesia Putri Ananda Rukmandi
Femi dan saat ini saya sudah bersama Kang Riza, divisi pertunjukan di Sang Ujo. Kang Riza, Ya, di sini udah berapa lama? di sini saya kurang lebih hampir 6 tahun ya. Gitu. Terus di sini Kang Riza sebagai apa? Kalau di sini saya sebagai di divisi pertunjukan, jadi kalau misalnya ada pertunjukan atau kesenian budaya yang lain, saya mengatur untuk jadwal tersebut. Oh gitu. Kalau di sini sehari nih Kang Riza, maaf aja, sehari bisa berapa orang? Sehari Tamu. pertunjukan. Iya, sehari pertunjukan. Kalau kita di sehari, kalau untuk pertunjukan di Sangkunya sendiri itu bisa sampai 2 atau sampai 3 kali. Tapi kalau untuk di luar Sanggar, seperti kayak di Jakarta dan luar kota lain atau bahkan ke luar negeri, itu dalam 1 bulan kita bisa sampai lebih dari 100 ya pertunjukan. Gitu. Ya, Kang Riza, kalau sejarah singkatnya gimana kalau Sang Ujo ini? Sejarah singkatnya sih pada tahun 66 itu Pak Ujo beserta keluarga mendirikan Sanggar Sang Ujo, di mana Pak Ujo beserta putra putrinya jumlahnya ada 10. Itu mulai dari menjual angklung, terus berkesenian di jalan-jalan di daerah lain, berlanjut ke pertunjukan, dan dari situ berkembang Sang Ujo sampai sekarang. Di sini ada apa aja Kang Riza? Ya, kalau di sini sendiri kita salah satu pabrik angklung yang terbesar ya, bahkan di dunia. Jadi kita di sini ada produksi angklung, ada souvenir, pertunjukan juga. Terakhir nih Kang Riza, harapan terakhirnya buat Sang Ujo ini apa? Harapannya, saya justru bahkan harapannya kepada kalian semua ya. Saya pengen generasi muda, untuk khususnya generasi Indonesia, lebih mencintai kesenian dan budayanya sendiri. Itu aja sih harapan dari kita. Terima kasih Kang Riza, mohon maaf ganggu. Sekian dari saya, Alcemi Femi dan kru Sang Ujo melaporkan. Ini permen, ini pensil. Daripada makan permen, mending gigit pensil. Wah, salah iklan. Wah, yang benar dong. Lo bukan lo kalau lo lagi lapar. Nih, Snickers, makan. Rapat Pleno Pengambilan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum 2014 yang diselenggarakan Kamis siang tadi berlangsung tertib. Ke-10 partai yang ikut pemilu tahun depan merasa puas dengan nomor urut yang didapatkan. Salah satu partai pemilu tahun depan yakni Partai Bangsa Sejahtera atau PBS mengaku semakin yakin untuk memenangkan pemilu dengan nomor urut yang didapatkannya. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2014 ini menjadi hal yang paling ditunggu oleh ke-10 parpol yang lulus seleksi. Teknis pengambilan nomor urut dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu pengambilan nomor urut parpol oleh Sekretaris Jenderal, dan tahap selanjutnya yaitu pengambilan nomor urut partai politik oleh Ketua Umum dan Sekjen.
Salah satu parpol fenomena yang lulus seleksi, yakni Partai Bangsa Sejahtera, merupakan partai satu-satunya yang mengusung calon presiden dan wakil presiden perempuan pertama di Indonesia, mendapatkan nomor urut ke-9. Mereka semakin yakin dengan didapatkan nomor keberuntungan tersebut. Mereka dapat memenangkan pemilu tahun 2014. Ya, menurut saya acaranya berlangsung dengan cukup baik ya. Acaranya berlangsung lancar. Partai lain juga dapat menerimanya dengan tangan terbuka. Saya harap rapat-rapat selanjutnya juga dapat berlangsung dengan baik. Lalu, bagaimana perasaan Ibu mengenai hasil nomor urut yang telah didapat? Iya, saya sangat senang sekali ya mendapatkan nomor urut 9. Karena nomor 9 itu nomor keberuntungan dan sangat didamba-dambakan. Dan semoga kami dapat memenangkan pemilu tahun depan. Pertama ya, menjadi presiden dan wakil presiden. Perempuan loh ya. Oh ya udah, makasih Ibu. Ya. Ibu. Ke-10 parpol yang lulus seleksi pemilu kini tengah gencar mempersiapkan pasangan capres dan cawapres yang akan maju di pemilu tahun 2014. Program kampanye pun sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa parpol. Putri Ananda, Cahem melaporkan. Kalau udah SMA, aku mau sekolah di pribadi. Mau bawa mobil sendiri. Sehari-hari ngomong campur bahasa Turki. Tiap hari Sabtu masuk sekolah cuma buat ngerjain tes. Habis itu pensiun. Kalau lagi break time, wah keras-keras biar kelihatan asik. Tiap pulang sekolah langsung les buat ngerjain PR. Kanannya udah jadi. Pesen mie sama Prima seharga 10 ribuan. Hanya pelan-pelan biar tahan sampai bel masuk sekolah. Kalau tanggal tua dia bisa ngambil tasnya Dewi. Kalau mau ngenet, nggak bisa pakai wifi. Jadi anak SMA itu menyenangkan, tapi susah dijalani. Bayar dulu, baru bisa ujian. Pribadi Plus, buat kamu yang penyabar.
Beralih ke berita hiburan, idol band PBS 21 kini telah merilis album mereka yang pertama. Dengan suksesnya peluncuran album mereka ini, idol band yang beranggotakan 21 orang ini akan segera melakukan live konser mereka yang pertama di kota Bandung, Jawa Barat. Berikut liputan kami bersama idol band PBS 21 mengenai persiapan live konser mereka yang pertama ini. Beralih ke berita hiburan, idol band PBS 21 kini akan merilis albumnya yang pertama. Album barunya yang berjudul Aweh ini merupakan kompilasi dari lagu terkininya dan single terdahulu, seperti Heavy Rotation, Beginner, River, dan single lainnya. Idol band yang terdiri dari 21 anggota ini terbagi menjadi 3 tim, yakni tim P, B, dan S. Tidak lama setelah peluncuran album mereka yang pertama, tim P yang terdiri dari 5 orang tersebut mengaku akan melakukan live concert yang rencananya akan diselenggarakan di Gor Bikasoka, Bandung, Jawa Barat dalam waktu dekat ini. Mari kita saksikan liputannya. Hey, aku Zilacan. Sekarang kita lagi persiapan dan sekaligus latihan buat konser kita yang bakal diadain bulan depan. Lihat yuk persiapannya kayak gimana? Ayo, ayo. Kita ketemu salah satu member di sini. Hai. Sini berdiri dulu dong, berdiri dulu. Mau diwawancara nih ya, jadi harus siap berdiri. Namanya siapa? Nama aku Katy. Katy, namanya kecil loh teman-teman. Katy lagi ngapain nih? Ini aku tuh lagi latihan buat vokal kita nanti pas pentas. Oh iya? Latihan vokalnya apa aja? Ya vokalnya tuh lagu-lagu kita kayak Heavy Rotation, terus Beginner, terus River, Heavy Rotation. Terus gimana sih cara latihan vokalnya kalau di sini? Kalau kita sih yang kayak pemanasan dulu ya. Kayak boleh nggak dicontohin? Contohin aja, contohin barangkali nanti teman-teman di sini. Aku juga bisa nyanyi kok kayak gini. Apaan sih? Gitu. Iya. Terus buat lagu-lagu kita yang bakal dinyanyiin buat live concert apa aja? Kalau yang pentingnya banget tuh Heavy Rotation, terus Eta Kata, terus River, sama Baby Baby Baby, dan lainnya juga. Jadi banyak kita. Oh gitu. Oke deh, makasih buat latihannya. Dadah. Oke. Nah, setelah kita lihat apa yang Katy lakuin tadi, sekarang kita liatin member-member yang lain yuk. Lagi pada ngapain? Ayo yuk. Oke, ternyata kita menemukan 2 member paling annoying. Oh, lagi latihan koreografi ternyata. Hai. Perkenalin diri dulu dong. Jujur satu-satu. Mulai dari sih? Watashi no namae wa Haja desu. Watashi no namae wa Akemi desu. Oke, jadi kalian di sini latihan koreografi. Ya dong, masa sih mau latihan? Menurut kamu lihatnya kita lagi latihan apa? Koreografi. Kalian mau ngapain buat latihan? Buat latihan berpanggung dong. Kamu tuh gimana sih? Buat latihan konser des. Tuh. Oh, buat latihan. Berarti kalian udah latihan pada ya dong, kita udah lama, kita tuh udah capek banget latihannya. Kalau kamu mau tahu, kalian koreografinya jago dong. Coba dong. Gimana sih cara koreografi yang baik dan benar? Coba. Yuk, yuk. Ya. 1, 2, 3. Bentar. Yang mana sih? Iya, oh, yang begitu ya. Oke. Maafin. Thank you. Oke deh. Koreografi kalian udah keren banget. Kalau kalian mau tahu lagi, kalian harus nonton konser kita. Tapi tunggu sebentar. Ada yang perlu dipermasalahkan. Koreografi kalian udah bagus. Vokal kalian kayak gimana?
otomatis bagus juga dong secara kita kan emang suaranya tuh suara emas gitu. Nih deh. suaranya paling bagus. Coba deh. Coba suara emasnya kayak gimana? Kurang lebih kayak gitu deh. Sumpah itu annoying banget. Tapi kalau aslinya enggak sih, bagus, lebih bagus. Jadi benar itu versi jeleknya. Iya itu versi jeleknya. Versi Kalau bagusnya? ada deh, lihat lah nanti ya. di live konser kita ya kan. Kalian harus datang. Kita kan udah capek-capek latihan demi buta-buta. Udah gitu aja. Iya. Kayaknya gitu aja. Gak ada yang ngomongin lagi, gak ada yang mau. Pokoknya kalian harus nonton kita. Ya, awas kalau harus. Oke deh, sampai di sini ngobrol dengan dua annoying. Kita lihat member-member yang lain. Oke, dadah. Oke, sekarang kita udah ngeliatin dua personil yang annoying. Sekarang kita bisa lihat ada yang sedang berasik-asikan makeup. Oke, sekarang kita tanya. Hai, namanya siapa? Hai, namaku Prisil. Oke, Prisil ngapain aja nih? Nih, kita lagi make upan, terus lagi milih-milih baju buat nanti konser. Oh, terus kalau yang buat konser nih, Ya. kostum kita kayak gimana? Kostumnya jadi kita itu ala-ala anak SMA gitu. Oh, pasti bakal seru banget ya. Iya pasti, pokoknya nanti jangan lupa nonton ya. Hai, jangan lupa ya nonton. Oke deh, wawancara buat hari ini. Makasih ya udah ngikutin kegiatan BBS 21 sampai akhirnya selesai sampai di sini. Dadah. Bye.乌里马理事会 MUI 印尼雅加达禁止把钱给乞丐在十字路口。
禁止任何个人或实体给予金钱或货物、乞丐和卖艺人。然而，对一些 OTAN 这条规则被认为是不合理的。乌里马里市会 MUI 印尼雅加达禁止把钱给乞丐在十字路口。MUI 不只是说说而已。MUI 有强烈的原因，其中之一是在网络乞讨协调。此规定被认为是不合理的。这些领域的监管，实际上可以关闭有爱心的人。许多人希望被撤销的文章禁止施舍。当地政府提供更好的社会服务，如就业和体面居住的地方。Boleh kenalan dulu gak? Dengan nama siapa ya? Boleh, nama saya Sisi. Kalau yang sebelahnya? Ibu Tukiem. Oh, ibunya ya, Dek? Bukan. Jadi siapa? Oh, tetangga. Bagaimana pendapat Ade tentang larangan untuk mengemis di daerah atau tempat yang seperti ini? Ya, saya juga kalau nggak punya uang banyak banget, saya nggak bakalan ngemis kayak gini, Mbak. Ya, saya masih ngemis aja masih kekurangan kayak gini, Mbak. Apalagi kalau udah nggak ngemis lagi. Udah seminggu kita itu makannya ayam terus. Terus juga kita kan, ya siapa sih, Mbak, yang nggak bosen tiap hari itu makannya ayam terus. Kita juga kan pengen yang lebih tinggi lagi kan, makannya lebih yang kayak berderajat, kayak spaghetti, steak, ya dan semacamnya kayak gitu. Oh, begitu ya dia. Kalau misalnya pendapatan sehari sama hari ini aja, pendapatannya berapa? Bisa lah ya, kalau seminggu itu kita bisa dapat apple. Terus juga bisa juga sih apple 4 lah paling murah kan. Bukan di sini, tapi di sini. Ya kan, Mbak, dia paling banget kan. Kurang apple 5 aja sih sebenarnya. Kurang nambahin, bisa ditukar tambah lah kayak gitu. Jadi Mbak Sisi dan Mbak Tukiem akan terus mengemis. Iya, Mbak, kita akan terus berusaha dan terus bersemangat untuk jadi pengemis. Ya, jatuh, uangnya jatuh. Udah biarin aja nih yang aku. Yang pinter kalau nyari uang, Mbak, tenang aja. Matanya hijau kok kalau semangat ya deh, jangan mudah berputus asa, oke? Semangat! Ya. Dadah deh, makasih ya buat liputannya. 根据规例规管雅加达公共秩序，提到金钱或物品给乞丐、街头艺人和 PENGEI 路一批汽车禁止任何个人或实体。 Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program acara Berita Hangat hari ini. Saya Nadia Utama Nadilah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum dan salam Baha.